Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inten Niansa Fitri akan membacakan dua berita berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu berita ringan. Berita ringan dibacakan menggunakan smiling voice dan sedikit penekanan pada bagian tertentu. Nah, berita pertama ini mengenai liburan Anang Ashanty di Pulau Bali. Nah, seperti ini pembacaannya. Ashanty dan Anang Hermansyah sejak beberapa waktu belakangan ini diketahui tengah menghabiskan waktu liburan di Pulau Dewata. Sudah hampir sebulan menikmati pemandangan dan wisata di Bali. Baru-baru ini Ashanty ditemani artis cantik Nia Ramadhani dan rombongan juga ikut serta dan menghabiskan waktu bersama. Tak menyiapkan kesempatan, istri Anang Hermansyah ini pun mengajak Nia Ramadhani untuk berkolaborasi konten YouTube bersama. Momen keseruan mereka ditayangkan di kanal YouTube The Hermansyah 6 bertajuk Ashanty Stress. Nia Ramadhani malah melakukan ini, yang tayang pada Rabu 7 Oktober 2020. Ashanty rupanya dibuat takut dan stres lantaran mereka berdua naik helikopter keliling Pulau Dewata. Dalam video tersebut, Ashanty mengaku jika takut dengan ketinggian. Seru dan sempat curhat. Berikut adalah 6 potret liburan Ashanty dan Nia Ramadhani di Bali. Dilansir dari kanal YouTube The Hermansyah 6 Kamis 8 Oktober 2020. Nah, itu merupakan berita ringan. Kemudian yang kedua yaitu berita news. Berita news ini dibacakan menggunakan nada datar atau flat, kemudian tidak memerlukan stretching pada bagian tertentu dalam kalimat. Seperti ini pembacaan berita news. Hujan es melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat dan Bali pada Minggu 22 November 2020. Sedangkan hujan es yang melanda Bali terjadi di Banjar Dinas, Dada Putih, Desa Tista, Pusung Biuk, Buleleng, Bali. Kejadian itu menyebabkan puluhan rumah rusak. Dilansir oleh kompas.com, Perkiraan Cuaca BMKG Wilayah 3 Denpasar, Eka Putra meminta masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan fenomena itu. Menurutnya, hujan es di Indonesia lumrah terjadi. Ia menjelaskan hujan es ini disebabkan oleh adanya awan cumulonimbus. Awan yang menjulang tinggi ini memiliki kandungan es di dalamnya, sehingga saat hujan turun, butiran es akan ikut jatuh. Namun, pada umumnya es ini kebanyakan sudah mencair karena wilayah Indonesia yang hangat. Awan jenis ini terbentuk pada saat musim peralihan dan juga musim penghujan. Yang perlu diwaspadai adalah potensi kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Siti Nurwenda. Di sini saya akan melanjutkan contoh pembacaan narasi yang sudah Intan berikan. Ya, di sini saya akan mencoba membacakan skrip narasi mengenai berita investigasi dan berita misteri. Pada narasi berita mengenai investigasi, di sini saya akan mengambil judul mengenai Miley Cyrus jadi tersangka kasus narkoba. Berikut contohnya.
Selebgram yang merupakan keponakan dari Ashanti itu ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara pada Minggu dini hari bersama seorang pria berinisial JR. Saat digeledah, Milen yang mengenakan gaun hitam tampak kooperatif. Polisi pun menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 0,36 gram serta alat penghisap lainnya dan sebotol minuman keras. Saat menjalani tes urin, dinyatakan positif menggunakan narkoba dan statusnya pun kini dinyatakan sebagai tersangka. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye, nama asli Muhammad Milen Danu Prakasa itu melangkah ke hadapan awak media dan mengakui perbuatannya. Sambil berlinang air mata, Milen meminta maaf kepada orang tua atas perbuatannya yang melanggar hukum. Begitulah kiranya mengenai contoh berita investigasi. Untuk video yang terakhir ini, di sini saya akan mencontohkan mengenai jenis berita horor yang berjudul Ikut tantangan masuk gedung horor, Nikita Mirzani dibuat nangis kesakitan. Berikut contoh pembacaannya. Sempat mengalami kaku hingga akhirnya menangis kesakitan saat melakoni uji nyali di sebuah gedung kosong. Dalam rangkaian anniversary channel YouTube Diari Misteri Sarah Wijayanto yang kedua, Nikita Mirzani menjadi salah satu bintang tamu yang mendapat tantangan terlibat dalam segmen berupa uji nyali. Nikita yang mengaku baru pertama kali mengikuti tantangan tersebut, diminta untuk bertahan di sebuah gedung nan horor lebih dari 12 menit. Di menit awal, Nikita yang malam itu mengenakan kaos putih berbalut baju lengan panjang warna hitam, tampak berkeliling di salah satu sudut gedung kosong dan angker. Berbekal sebuah lilin dan HT, Nikita mengaku sempat merasakan adanya sosok makhluk lain yang sedang mengamatinya di tengah kegelapan. Itu contoh mengenai pembacaan narasi berita horor. Sekian yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.